Apakah tes keperawanan itu saat tes poluan ada? Itu tesnya seperti apa, Kak? Cuma pengen tahu aja, Kak. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Karniantari. Maaf sebelumnya karena saya jarang upload video dan baru sempat sekarang buat video lagi. Nah, dan sekarang saya akan bacain request DM dari kalian. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Maaf Kak, mengganggu waktunya. Kata kakak dari daftar Polri itu tidak dipungut biaya. Apakah pas masa pendidikannya juga tidak dipungut biaya? Soalnya aku nyari video kakak yang di TikTok itu udah tidak ada. Aku mau meluruskan ke ibu dan ngeyakinin dia kalau daftar Polri itu tidak dipungut biaya. Soalnya di tempatku beranggapan bahwa pendidikan polisi atau TNI itu mahal dan besar biayanya. Terima kasih Kak dan mohon bantuannya, semoga kakak baca DM aku ini. Nah, jadi gini, emang kalau masuk Polri itu nggak bayar. Cuma waktu daftar itu kita perlu keluar biaya seperti biaya fotokopi, biaya buat beli materai, biaya kamu pulang pergi Polda. Mungkin anggapan orang-orang di luar sana masuk Polri itu bayar beratus-ratus juta. Nah, sedangkan itu salah. Masuk Polri itu clean and clear. Tidak dipungut biaya sama sekali. Kalian itu berjuang dengan kemampuan kalian, dengan akademik kalian, kesehatan, jasmani kalian, psikik kalian. Nah, semuanya murni dari diri sendiri. Pokoknya nggak ada intinya istilah bayar-membayar sampai ratusan juta, nggak ada. Yakinin aja ibu kamu itu emang masuk polisi itu gratis. Dan saya udah buktiin sendiri, saya 3 tahun daftar polisi, baru yang ketiga saya lulus. Itu memang usaha saya sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun, tidak ada calo atau apapun, tidak ada. Dan tidak mengeluarkan biaya sebesar yang orang-orang pikirkan. Nah, sudah terjawab. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum kakak, boleh nanya. Soal aku mau tes pol, aku sekarang pakai behel, jadi setelah lepas aku ingin bleaching, biar giginya nggak kuning. Apakah boleh kakak? Apakah ada pengurangan nilai nantinya? Nah, kalau kamu pakai behel terus kamu bleaching, malah semakin bagus. Mungkin nanti hasilnya gigimu bakalan bersih. Dulu juga saya pakai behel 3 tahunan kalau nggak salah, saya pakai behel 3 tahunan. Habis itu saya lepas, tapi saya cuma bersihin aja, nggak pakai bleaching. Yang penting gigi kamu tuh rapi, nggak ada lubang, nggak renggang atau gimana. Intinya itu aja sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak, aku mau tanya, kalau masuk poluan gigi bolong 1 dikurangin poin apa nggak bisa masuk? Setahu saya gigi itu jangan banyak lubangnya gitulah intinya. Kalau bisa nggak ada yang lubang sama sekali. Lebih bagus dan nilainya bakalan lebih tinggi. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-4 ya. Kak, tinggi poluan berapa sih? Katanya 160-an ya, Kak. Ya, kalau tinggi poluan itu untuk Bintara PTU 160 ke atas. Untuk Akpol, untuk Putri 163 ke atas, dan untuk Bakomsus 158 minimal. Kalau kurang dari itu mungkin nggak bisa masuk. Nanti kalian bisa langsung gugur karena nggak memenuhi syarat. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu Kak izin bertanya. Kak, kalau gigi kelinci apakah itu gugur atau gimana, Kak? Menurut saya kalau gigi kelinci itu sah-sah aja, karena yang penting nggak mengganggu penampilan kamu, itu aja sih. Itu boleh kayaknya. Saya aja kayaknya gigi kelinci nih. Udah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu, hai kakak, maaf mengganggu waktunya. Mau tanya kak, untuk tes kesehatan tahap 1 sama 2 itu meliputi apa aja ya kak? Semoga terjawab, terima kasih. Nah, untuk tes tahap pertama, kesehatan pertama maksudnya itu meliputi kayak bagian luarnya, kayak ada bekas luka atau enggak, yang gitu. Pokoknya
tes kesehatan pertama itu yang meliputi bagian luar. Kalau tes kesehatan kedua itu meliputi organ dalam, kayak pengecekan jantung lah, apa paru-paru, semuanya lah, sampai urin, sampai gula darah, apa semua segala macam. Pokoknya yang tes kesehatan 2 itu intinya organ dalam yang diperiksa, dan tes kesehatan pertama itu yang bagian luarnya gitu ya. Nanti saya jelasin di video selanjutnya, saya bakalan buat video yang kayak apa-apa aja untuk kesehatan pertama dan apa-apa aja untuk kesehatan kedua. Ditunggu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum kakak, izin tanya untuk penerimaan polisi tahun 2021, syarat tersebut apakah benar dikurangi jadi 157 cm buat umum atau hanya buat proaktif saja? Nah, untuk yang 157 cm itu sepertinya itu untuk proaktif saja, karena untuk umum emang standarnya 160. Tapi kalau untuk proaktif emang kayaknya sama kayak Bakomsus gitu, dikurangi. Tapi kalau untuk proaktif sih emang sama kayaknya seperti Bakomsus, emang dikurangi tingginya. Tapi kalau untuk umum tetap aja 160, setahu saya sih seperti itu. Tapi kalau ada nanti info lebih lanjut, nanti saya kasih tau lah kamu, nanti saya DM. Atau enggak saya buatin video atau gimana lah nanti ya. Tunggu infonya ya. Oke, selanjutnya Kak mau tanya, apakah rambut keriting bisa menjadi taruna? Please jawab. Oke, ini pertanyaan yang kayak gimana ya? Sensitif sekali, karena kemarin saya dengar ada yang jawab pertanyaan kayak gini tuh jadi masalah gitu ya. Nah, untuk bisa apa enggaknya ya pasti bisa lah, karena kan kita di Indonesia tuh berbagai suku gitu loh, berbagai macam suku. Yang kalau dari Papua tuh kan rambutnya keriting atau gimana ya. Ya kalau orang Indonesia intinya mau rambutnya bergelombang, mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, kalau sudah berkewarganegaraan Indonesia pasti bisa daftar polisi. Gak mesti rambut lurus atau rambut keriting atau gimana, pokoknya itu rambut tidak dipermasalahkan intinya untuk masuk polisi. Itu aja ya. Oke, lanjut. Kak, apakah tes keperawanan itu saat tes polwan ada? Itu tesnya seperti apa kak? Cuma pengen tahu aja kak, soalnya di TikTok kakak nanya tidak dijawab-jawab, jadi saya DM kakak. Nah, untuk preview masalah keperawanan ini udah pernah saya bahas di TikTok, mungkin adiknya belum scroll atau gimana. Emang kalau di tes polwan itu ada pemeriksaan organ-organ intim kan, organ pemeriksaan vagina. Nah itu tuh emang diperiksa, emang kayak diperiksa dokter gitu loh, diperiksa langsung. Itu saya kurang tahu entah itu memeriksa keperawanan atau memeriksa organ vital kita itu bersih dari penyakit atau bagaimana. Intinya tes itu ada, dan saya juga ngalamin sendiri 3 kali tes, 3 kali ngalamin rasanya diperiksa. Intinya itu tes itu ada. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Maaf kak, mau nanya, kalau punya bekas luka di kaki yang nggak bisa hilang, bisa masuk polwan nggak? Nah, kalau untuk bekas luka itu biasanya kalau nanti pas tes kesehatan pertama itu bakalan diukur. Kalau lebih dari 5 cm mungkin itu bakalan mengurangi nilai atau langsung gugur. Saya juga kurang tahu, masalahnya saya bukan orang dari kesehatannya langsung. Itu berdasarkan pengalaman saya saja. Dan intinya kalau bisa nggak ada bekas luka atau bekas jaritan atau apalah itu. Intinya kalau bisa itu harus bersih, harus sehat jasmani rohani kalau itu ya. Oke, segitu aja dulu saya jawabin pertanyaan kalian. Mungkin nanti saya bakalan buatin part 2-nya untuk DM request yang belum saya baca. Intinya untuk kalian yang mau daftar, semangat, jangan putus asa. Selagi kalian bisa, coba, jangan menyerah walaupun kalian baru tes sekali. Terus gugur, jangan nyerah. Mungkin kedua, ketiga kalian bisa lulus sama kayak saya. Pokoknya intinya semangat berjuang, semangat berlatih, semangat belajar. Untuk nanti chassis 2021 dan selanjutnya, chassis selanjutnya, semangat berjuang untuk cita-cita kalian. Oke, itu aja dari saya. Bye.